Oke, langsung saja. Sekarang giliran Kak Mel. Dikenal festival sana kemari, terus hampir 20 tahun di label. Mudah-mudahan ini jadi bekal yang lebih dari teman-teman yang lain, cuman go internasional ya. Tapi sebenarnya as much as kalian udah ninggalin festival, as much as udah puasa di label sekarang mau sendiri, pasti ada bekal yang kalian bawa dari masing-masing. Dari festival bawa bekal apa, 20 tahun di label bawa bekal apa yang kalian akan bawa banget nih ke Indian sekarang ini? Pasti ya, banyak banget deh. Kalau dari festival, apa the main lesson dari sebuah label dan main lesson dari festival? Festival mungkin kita jadi terbiasa dinilai sama orang ya. Kadang gini, kadang suka misalnya ada yang ngebully misalnya gitu, wah musik lu nggak enak. Nah kita tuh justru malah nggak down. Jadi ketika orang itu mengkritik, justru kita gimana caranya kayak belajar dari kritikannya dia. Oh berarti mungkin kita masih kurang kali ya. Kita belajar lagi, kita nggak cepat puas dengan apa yang udah kita dapat gitu. Terus kalau dari label banyak banget sih. Kalau selama kita hampir 20 tahun, kita belajar bagaimana mendevelop sebuah brand atau produk. Kita kan udah jadi produk ya. Terus bagaimana kita punya infrastruktur di sebuah perusahaan. Oh ternyata kalau di label tuh harus ada tim promosi, harus ada tim kreatif, harus ada tim sosmed, harus ada orang finance, harus ada orang legal. Nah hal itu yang kita banyak belajar dari situ. Terus bagaimana kita juga dalam bekerja sama itu yang penting dimulai dengan baik-baik, ketika berakhir juga baik-baik. Makanya kita kemarin pas selesai dari Musika, kita bikin farewell lunch, makan siang perpisahan bersama Musika. Musika bikin video mendukung plan-plan kita, proyek-proyek kita ke depan. Terus kita juga mendoakan Musika agar tetap sukses. Jadi kayak kita pengen kasih contoh bahwa setiap kerjasama itu pasti akan ada yang berakhir. Tapi paling tidak ketika kita mulai dengan baik-baik, endingnya juga harus baik-baik gitu. Teman-teman ini kan nggak pernah ganti personil kalau nggak salah, ya nggak sih? Iya. Ini hal yang sangat langka loh dalam sebuah band. Apa rahasianya kok kamu, Ray, menurut kamu? Mungkin nggak jauh beda sama orang berumah tangga atau pacaran kali ya, komunikasi kali ya. Jadi kita membiasakan setiap ada masalah apapun, kalau bisa langsung diselesaikan gitu. Jadi langsung diomongin. Jadi nggak ditunda-tunda atau dipendam gitu. Jadi itu menurut kita yang bikin jadi bom waktu kan. Kadang-kadang kita bete sama ini terus kita diam aja. Lebih baik kita sampaikan aja. Ini kayaknya gue kurang setuju gitu-gitulah. Pernah berantem berantemnya hebat gitu pernah? Berantem. Dan soal apa biasanya? Pernah lah pasti. Soal apa biasanya paling hebat biasanya? Waktu itu kan sempat ya keluar. Kalau kita sering berantem misalnya pas manggung gitu, terus ada yang salah-salah main gitu, kakak langsung marah biasanya. Emang biasanya kondisi itu biasanya karena pas lagi capek atau apa ya? Karena kita kan pernah tutur yang memang nggak pulang-pulang gitu, terus ada satu momen memang jadi sensitif. Nah itu ada tuh momen-momen kita berantem karena itu gitu. Tapi biasanya setelah itu udah langsung baik lagi, karena kan kita berpikir panjang nih, karena yang banyak orang yang harus kita hidupi juga di sini kan, ada kru kita. Jadi kayak kemarin kita pas akhir waktu 20 tahun The Massive itu kita sempat kayak ngobrol bareng sama kru kita juga kaget. Ternyata kita udah lama banget ya, dan alhamdulillah memang kita hampir nggak pernah mecat kru. Jadi kru kita tuh bisa dibilang dari awal sampai hari ini tuh masih sama kita gitu. Ya mungkin kita juga kaget, ternyata oh yang ini sudah punya rumah, yang ini punya. Dari mana mas itu rumah itu? Ya dari The Massive lah. Oh gitu ya. Jadi kayak kita happy karena ternyata musik yang kita bikin itu juga bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita juga gitu. Nah inilah luar biasa. The real human in music industry itu matter ya, karena kan sekarang sudah ada isu meresahkan soal AI sudah merenggut banyak sekali ruang industri musik, yang padahal di dunia nyata industri musik yang seperti Rian bilang tadi itu banyak menghidupi kehidupan roda perekonomian orang. Nah itu menjadi good point untuk terus kita suarakan, untuk diingatkan lagi. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Kak Mel dan juga Gian. Kak Mel ada lagi? Harapan doang sih. Oke, apa Kak? Harapannya sih if you guys make it lebih dari teman-teman yang udah. Ya kalian kan udah lama banget ya nggak ganti personil, berantem juga di umum kita tontonin gitu kan, viral ya Dera ini buatnya itu kan ya kan. But you made it, please dong jangan lupa Indonesia kayak tadi, mungkin ya itulah kalian benar-benar ngerubah branding, dan di luar lagi banyak yang ngomong dia mah kebule-bulean sekarang. I know that's what it takes untuk
ya please jangan lupa Indonesia, mungkin sedikit aksen, sedikit bahasa. Ya, Karena lo akan jadi duta-duta Indonesia sih di luar sana. Dan jangan berantem di luar. Gak enak dilihatnya. Wih, Nah, itu udah cukup itu ya kemarin. pesan dari seorang kakak nih, Kak Mel. Gian. Mungkin bisa kasih bocoran juga ke kita setelah rebranding dan tour ini, apa plan-plan dari The Massive yang harus ditunggu nih sama mungkin market hari ini dan mungkin nanti market Yang baru. paling terdekat adalah album ya, karena memang kita sedang merekam lagu-lagu yang ada di album terbaru The Massive. Jadi ini akan menjadi album pertama The Massive setelah menjadi band independen. Memang agak cukup nekat ya kita bikin lagu yang berbahasa Inggris, tapi buat kita ini adalah bagian dari cara kita untuk tidak bubar, karena kita harus harus selalu membuat sesuatu yang memang keluar dari zona nyaman kita gitu. Ya kita cuma minta doanya agar semua dilancarkan dan Amin. kita pasti akan menjalankan apa yang Kak Mel tadi pesan. Oke, ada closing statement untuk The Massive? Sama sih harapannya sama Kak Melani bahwa semoga bisa Ya. semakin menemukan wadah baru, mainan baru, penonton baru, penikmat karya barunya. Dan yang bisa kita pelajarin dari The Massive adalah jangan pernah takut dinilai. Karena kritikan, penilaian orang itu kadang-kadang masukan, Betul. bukan untuk Setuju. dijatuhi. Setuju. Gitu aja. Oke, thank you. Nah, sekarang closing statement singkat-singkat aja buat teman-teman The Massive, kepada pemirsanya The Massivers atau siapapun tentang pesan kalian untuk musik atau mungkin soal album kalian. Silakan, mungkin kita dari Rama dulu. Ya thank you buat Massivers yang selama ini udah bertahan ngikutin The Massive gitu. Jatuh bangun, karyanya berubah-berubah, semangatnya berubah dan sampai saat ini masih ngedukung The Massive walaupun agak kaget pasti Massivers yang di Indonesia ini untuk menerima perubahannya The Massive, tapi kita mengucapkan terima kasih banyak selama ini. Dan terus juga di November nanti kita kayaknya akan tadi yang home run tour itu kita akan tour konser di Indonesia dan ini menjadi konser tunggal pertamanya The Massive di Indonesia yang dengan rebrand yang baru ini gitu. Jadi jangan sampai nggak datang ya. Oke. Kayaknya itu harus diramaikan gitu. Oke, thank you Rama. Rai. Selamat menikmati era barunya The Massive dengan judul lagu On Our Own dan nantikan album terbaru The Massive yang secara independen ya, first time akan dirilis di awal tahun 2027. Oke, thank you Rai. Wahyu. Sampai dengan saat ini kita masih berkarya secara jujur, jadi apa yang keluar dari diri kita di musik dulu sampai dengan saat ini masih seperti ya beneran jujur keluar dari kita gitu. Dan kalau memang ada perubahan semoga bisa diterima. Pokoknya kita akan tetap terus berkarya. Perubahan akan menjadi teman baik kita kayak ke depannya gitu. Amin. Thank you Wahyu. Kiki dulu. Cuma mau bilang terima kasih untuk Q&A juga karena sudah memberi ruang Sama-sama. untuk kita musisi bisa ngobrol kayak gini kan jarang banget nih. Ya. Ada tempat kayak gini dan Oh gitu, baru pertama merasakan suasana seperti ini? ya jarang ya. Kita Di udah lama acara- banget kayaknya nggak ada promo kayak gini ya. Wih. Terima kasih. Kita adalah anak-anak muda yang dulu lahir dari sebuah gang kecil di Ciledug, sempit banget, masuknya mungkin hanya muat 2 orang ya, 1 motor gitu. Tapi di tempat itu kita punya mimpi yang besar. Dan kita ingat banget kalau kita mau manggung itu kita selalu diantar sama mama gitu, nyokap ya, orang tua kita. Jadi buat kita, buat teman-teman, buat anak muda jangan pernah takut bermimpi yang besar. Tapi yang paling penting adalah kekuatan doa dari orang tua kita. Pokoknya kalau mau melangkah, cium tangan orang tua kita.